Di sini di sudut X-nya tidak ada perbedaan. Yang beda itu adalah di ketinggiannya, di 7 dengan 1. Berarti kalau kita menghitung DC, ECG itu adalah karena X-nya sama bisa kita abaikan. Yang kita hitung cuma X dengan X, Y dengan Y. Berarti di sini kita bisa hitung 1 kurang min 7. Ini menjadi 1 tambah 7 sama dengan 8. Artinya kalau misalnya X-nya sama, Y-nya sama, kita fokus ke X. Kalau X-nya sama, kita fokus ke Y. Oke? Nah, seandainya yang kita punya itu X dan Y-nya berbeda, misalnya kita punya titik P adalah 2,3. Dan titik Q itu adalah min 6, misalnya min 6,9. Di sini pertama kita fokus dulu ke X-nya. Perbedaan selisih X-nya berapa? 8. Berarti di sini katakanlah misalnya kalau kita menghitung PQ. Oke, mungkin secara visualnya kita gambarkan dulu. 2,3 itu katakanlah misalnya kira-kira posisinya di sini. Ini titik P. Kalau 2 di sini berarti min 6-nya di mana? Sebelah kiri kan? Sebelah kiri sejauh 8 dong. Kan 2 dengan 6. Ini 8. Ke atas naik 3, naik 6 kan? Berarti ini adalah posisi titik Q misalnya. Berarti selisih atau jarak terhadap sumbu X-nya atau horizontalnya 8, jarak secara vertikalnya atau ke atasnya adalah 6. Ini yang merupakan jarak antara P dengan Q. Nah, di sini sama halnya bisa kita katakan kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan sisi bawahnya 8, sisi tegaknya 6. Kalau segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa mengatakan bahwa PQ kuadrat sama dengan yang jarak X. Jarak X itu kita bisa hitung dari QX kurang PX dalam kurung kuadrat ditambah QY kurang QY dalam kurung kuadrat. P. Intinya kita menghitung jarak X, kemudian kita hitung jarak Y. Ini menjadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini menjadi 64 ditambah 36, sehingga PQ kuadrat itu sama dengan 100. Dan PQ-nya adalah akar dari 100, 10. Iya kan? Kan Pitagoras. Enggak, nanti aja. Jadi di sini jarak PQ itu adalah 10. Nah, seandainya dikatakan bahwa sudut alfa adalah sudut alfa dibentuk oleh PQ dengan, kalau dengan dengan horizontal itu yang datar atau yang tegak? Yang datar kan? Nah, kalau dibentuk oleh garis PQ dengan horizontal berarti ini PQ, ini horizontal berarti alfanya ini. Tapi kalau sudut alfa dibentuk oleh PQ dengan garis vertikal berarti yang ini. Nah, di sini kemudian ditanya cos alfa sin alfa berapa misalnya.
kemudian cos alfa berapa, dan tangen alfa berapa. Sin itu apa? Depan per? Nah, di sini karena yang miring selalu itu adalah miring, sudut yang diapit oleh alfa, yang mengapit alfa itu adalah miring dengan samping. Berarti ini menjadi samping. Kalau dapat miring dan samping, sisanya pasti depan. Sehingga sin alfa adalah 6/8. Cos alfa adalah samping per miring menjadi 8. Samping per miring. Sehingga menjadi per 10 ya. Menjadi 8/10. Dan tangen alfa adalah depan per samping. Menjadi 6/8. Ini nyambung dengan trigonometri kemarin. Trigonometri kemarin kita masih bicara trigonometri tentang segitiga. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Jadi kalau kita bicara jarak, apabila y-nya sama, kita cukup menghitung selisih dari x. Atau apabila x-nya sama, kita cukup menghitung selisih dari y. Tapi ketika x dan y-nya berbeda, seperti ini, kita menggunakan Pythagoras. Gimana? Oke. Kenapa lagi ya? Oke, yang ini bisa dihapus. Yang sebelah sini. Oke. Nah, kemarin kita baru bicara tentang koordinat kartesius itu untuk menunjukkan posisi dari sebuah titik. Misalnya, katakanlah di sini kita punya titik A 2,3. Ini 2,1 maaf. 3, 4, 5. Kemudian katakanlah ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini titik koma 1 ya. Dari titik A ini katakanlah titik A ini kita pindahkan sejauh 3 sepanjang sumbu X. Berarti dari sini dia pindah kemana? Ke kanan kan? Tapi datar sepanjang sumbu X. Berarti 1, 2, 3. Sehingga dia pindah ke sini. Di perpindahannya 3 menjadi 5,1. Karena yang bergeser cuma X-nya aja. Secara ketinggian dia nggak berubah. Kemudian dia mendapat perintah lagi untuk naik sejauh katakanlah misalnya 2. Hawa. Badannya tegak Hawa. Hawa. Iya, tetap enggak, badannya tegak. Ini naik 2, berarti dari 1 menjadi
3. 1, 2. Dia naik 2. Ini adalah posisi perpindahan terakhirnya. Katakanlah ini titik B. Berarti perpindahan dari A ke B itu perintahnya apa? Geser ke kanan 3 atau secara horizontalnya 3, secara vertikal gesernya 2. Sehingga dia sekarang berada di posisi 5,3. Jadi di sini dari A 2,1 pindah menjadi B 5,3 itu karena mendapatkan perintah perpindahannya adalah 3 di X, 2 di Y. Nah, perintah perpindahan ini itu disebut dengan transformasi. Jadi A berpindah sejauh dengan perintah pindahnya adalah 3,2. Dengan 3 itu perpindahan di sumbu X, 2 itu perpindahan di sumbu Y, sehingga dari A pindah menjadi B 5,3. Secara aljabarnya kita bisa menghitung bahwa 2 ditambah 3, 2 ditambah 3, 1 ditambah 2. Sehingga A 2,1, 2 ditambah 3 menjadi 5, 1 ditambah 2 menjadi 3. Jadi sederhananya itu adalah transformasi ini perpindahannya terhadap sumbu X dan Y. Sumbu X, perintah di X itu akan mempengaruhi yang di X, Y akan mempengaruhi yang di Y. Jadi tinggal dijumlahkan pada dasarnya. Contoh misalnya gini, katakanlah kita punya titik P 4,5. Kemudian mendapatkan perintah perpindahan atau translasinya itu adalah min 3,4. Katakanlah titik P pindahnya ke titik Q. Berarti titik Q menjadi kemana? 4 ditambah min 3 menjadi 1. 5 pindah menjadi 9. Oke. Nah, secara visual atau secara geometrisnya, katakanlah kita titik P itu 4,5 di sini. Oke. Kemudian pindah min 3,4. Min 3 berarti mundur ke belakang 3. 1, 2, 3. Ini min 3. Kemudian 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Ini menjadi titik Q. Dan ini adalah jarak antara P dengan Q. Ini tadi 4 kan, perintah ke atas. Di sini berarti jarak PQ gimana? Pakai teorema Pythagoras, ini menjadi sisi miring atau C-nya. Ini jadi C-nya, sisi miring selalu C. Ini kita anggap sebagai A. Ini kita anggap sebagai B. Sehingga kita bisa langsung menggunakan dari tadi perintah perpindahannya itu adalah min 3,4. Perpindahan PQ itu bisa kita hitung sebagai perpindahan PQ itu bisa kita hitung sebagai PQ kuadrat sama dengan transformasi di X-nya dikuadratkan ditambah transformasi di Y-nya dikuadratkan. Sehingga ini menjadi X-nya adalah min 3 dikuadratkan ditambah Y-nya 4 dikuadratkan
Sehingga ini menjadi min 3 kuadrat 9. Karena negatif, kalau dikuadratkan hasilnya positif. Ditambah 16 sama dengan 25. 25 itu adalah PQ kuadrat. Belum PQ. PQ-nya adalah sederhananya, simpelnya, transformasi sebenarnya cuma bicara itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan kalau kita mendapatkan sebuah perintah titik A, katakanlah 5,13 dipindahkan oleh transformasi 6,-3. Ini arti sebenarnya adalah perpindahannya 6 di X, kemudian di Y-nya min 3. Jadi perpindahan itu bisa kita urai menjadi dua gerakan. Terhadap horizontalnya horizontalnya 6, terhadap vertikalnya min 3. Jadi kalau misalnya kita punya di sini, ini kan kalau kita gambar 6,3 kata lagi. 6,3 seperti ini. Ini 6,3. Kalau kita urai, ini 6, ini min 3. Jadi gerakan itu nanti akan selalu kita coba urai berapa perpindahannya di sumbu X atau horizontalnya dan berapa besar perpindahannya di sumbu Y-nya atau vertikalnya. Oke. Nah, ini coba bentar. Ini aja deh. Ini sebenarnya sama dengan yang kemarin, cuma kalau kemarin itu kita bicara perpindahan titik, sekarang perpindahan titiknya kita sebut sebagai translasi. Tapi basicnya bisa dikatakan nggak ada bedanya dengan kemarin. Oke, sekarang katakanlah misalnya, oh ya, sebentar. Katakanlah misalnya gini, titik Hapki, katakanlah misalnya Hapki lagi berdiri dari Hapki pakai H ya? A. Hapki itu berada di posisi min 3,7 misal ya. Kemudian katakanlah Jani ada di posisi min 4, min 5. Oke. Min 3,7 kira-kira min 3-nya di sini anggap. 7-nya kira-kira ada anggap di sini. Ini Apki lagi berdiri di sini. Jani berada di posisi 4, min 5. Berarti Jani anggap misalnya di sini, min 5-nya di sini. Ini Jani. Pertanyaannya gini. Kalau misalnya Apki ingin menuju ke tempat Jani, langkah yang harus dilakukan oleh Apki agar sampai ke tempat Jani bagaimana? Kita bergeraknya horizontal dan vertikal dulu ya. Agar Apki sampai ke Jani, langkah yang dilakukan oleh Apki gimana?
Horizontalnya berapa? Bergerak ke kanan sejauh sebanyak 7 kan? Jadi dari sini Apki berjalan 7 langkah positif. Kemudian dari sini Apki turun ke bawah kan? Berapa langkah? 12. Karena ke bawah menjadi minus 12. Sehingga perpindahan Apki ke Jani dari A ke J, kita kasih tanda panah, dari A ke J itu menjadi pergerakannya adalah 7 ke kanan, min 12 ke bawah. Itu kalau misalnya Apki ingin ke tempat Jani. Nah sekarang sebaliknya, kalau misalnya Jani yang ingin ke tempat Apki, gerakan yang harus dilakukan Jani adalah ke kiri dulu, min 7, berarti dari Jani ke Apki, pertama Jani harus bergerak dulu minus 7, karena ke kiri 7. Kemudian baru naik ke atas 12. Secara bentuk angkanya mirip kan? Kalau perpindahannya kan tetap garis yang sama. Cuma Apki ke Jani jadi begini. Kalau Jani ke Apki, panahnya menjadi ke sini. Jarak perpindahannya sama nggak? Sama kan? Tapi arah pergerakan berbeda. Sehingga A ke J tidak sama dengan J ke A. Atau bisa dikatakan A ke J itu berlawanan dengan J ke A. Sederhananya itu adalah untuk menghitung perpindahan Apki ke Jani itu diperoleh dari posisi Jani dikurang posisinya Apki. AJ diperoleh dari J kurang A. Sebaliknya kalau Jani ke Apki, posisi Apki dikurangi dengan posisi Jani. Kebayang? Kan ini Apki dari A ke J itu bisa kita peroleh dari posisi J. Nah, misalnya gini, AJ. Posisi Jani adalah kan diperoleh dari J kurang A. Posisi Jani kan 4, min 5. Dikurang dengan posisi Apki adalah min 3,7. Di sini X kurang X. Berarti 4 kurang min 3, min 5 kurang 7. Y kurang Y. X kurang X, 4 kurang min 3. Y kurang Y, min 5 kurang 7. Min 4 kurang min 3 itu adalah 4 tambah 3. Negatif ketemu negatif. Y kurang Y, min 5 kurang min 7 menjadi mundur 7, mundur 5, mundur lagi 7. Jadi total mundurnya 12 di sebelah kiri, berarti minus 12. 4 tambah 3, 7. Ini tetap minus 12. Nah ini tadi Apki ke Jani berarti kan 7, minus 12. Itu diperoleh dari AJ diperoleh dari J kurang A. Nah kalau JA berarti posisi A dikurangi J. Transformasinya, tapi transformasi AJ seolah-olah negatif dari JA karena beda arah. Dua transformasi berbeda. Rasya, bisa tolong minta kertas.
Eh, kayaknya double folio aja deh. Double folio. Ini hadir semua atau enggak? Ya, berarti 28 ya? Kurang 3. Yang nggak masuk siapa? Oh, Zaina nggak masuk lagi? Zaina, Adam, iya, sama Ilyas ya? Nah, sekarang coba ini kita kerjakan sampai jam 9, 20 menit, habis itu kita lanjut. Nah, ini boleh dikerjakannya boleh sambil diskusi dengan teman. Ini kacamata siapa? Pak Yusuf ya? Iya, nanti vektor sebenarnya mirip dengan ini lagi. Cuma vektor itu konsepnya lebih diperluas saja. Makanya matematika itu kan ilmunya kan bertingkat. Jadi kalau misalnya yang sekarang paham, berikutnya tidak akan kesulitan, naik lagi nggak kesulitan. Tapi kalau yang sekarangnya kita nggak berusaha memahami, besoknya kesulitan, habis itu kesulitan, kemudian merasa bahwa kita itu nggak bisa matematika. Padahal sebenarnya bukan nggak bisa. Karena ada dasar yang tidak kita kejar perbaiki dulu. Tolong bagiin. Tolong bagiin. Nah, ini tentukan hasil perpindahan dan besar perpindahan dari A dipindah oleh atau ditransaksi oleh A2,1 ditransaksi oleh min 3,6 ke B. Jadi pertama tentukan dulu titik B-nya, kemudian tentukan jarak AB. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita pengen hitung, misalnya ini B-nya dapatnya berapa? Minus 1, 1 dan 6. Ini 1, ini 6, 7. Nah, cara menghitung jarak perpindahannya gimana? Jadi gimana? Minus 1. Nah, gini. Ini kan 21 ya. Katakanlah 21 di sini. Ditransaksi dipindah oleh 3,6. Berarti dari sini dia bergerak ke kiri 3, minus 3 kan? Kemudian ke atas sejauh 6.
Dari sini kan sudah dapat X dan Y-nya. Ini yang B-nya kan. Berarti untuk menghitung jarak A dengan B, cukup langsung pakai minus 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nggak usah dikurangi lagi baliknya ke sini juga kan. Jadi kalau kita sudah tahu translasinya, translasi itu menunjukkan perpindahan di X dan perpindahan di Y. Bisa langsung kita gunakan untuk mencari besar perpindahan. Besar perpindahan itu yang ini, panjang AB atau cuma di sini kan jadinya A pindah ke B, itu disebut besar perpindahan, bisa disebut dengan jarak. Tergantung konteksnya. Kan perpindahannya 3 dan 6. Berarti kalau di perpindahan disebutnya dengan besar perpindahan. Kalau cuma titik dan titik disebut dengan jarak. Tapi sama aja. Oke, berarti untuk menghitung besar perpindahan langsung pakai ini sebagai A, ini sebagai B di Pitagoras. Minus 3,6. Apa? B-nya itu yang dicari. B-nya itu kan dari 2 tambah min 3 kan? Y di B-nya adalah 1 tambah 6. Jadi B-nya menjadi 2 tambah min 3 min 1, 1 tambah 6, 7. Itu hasil perpindahan. Kemudian mencari besar perpindahan pakai ini. Ini sebagai A atau X-nya, ini sebagai B atau Y-nya yang ini tadi. Ini min 3, ini 6. Ini A, ini B. Nah, ini menjadi besar perpindahan atau AB. Kalau pindah Pitagoras dapatnya ke sini lagi. Iya, min 1 kurang 2 berapa? 2,1. Apa? A sama dengan titik A. Oh, yang mana? Di translasi. Di translasi itu dipindahkan. Hasil apanya? Jadi perpindahan A, B itu hasil perpindahan adalah B sama dengan A ditambah translasi. B sama dengan A-nya berapa? 2,1 ditambah min 3,6 sama dengan min 1,7. Itu hasil translasi. Perpindahan, besar perpindahan. Besar perpindahan itu bisa ditulis sama dengan jarak. AB sama dengan AB kuadrat sama dengan min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat menjadi 9 tambah 36 sama dengan 45. Itu AB kuadrat. AB-nya menjadi akar dari 45. Nah, akar 45-nya yang disederhanakan. Apa? Iya, sama dengan Pitagoras juga. Ini Pitagoras lagi. Makanya tadi kan ditanya sama Hawa, sama dengan kemarin kan? Sama pada dasarnya. Cuma sekarang X sama Y-nya udah langsung dikasih tahu, nggak usah dicari lagi.
Iya. Cuma sekarang translasinya udah dikasih tahu kan. Kalau kemarin translasinya yang kita hitung sebenarnya. Tiga, ya betul. Nah, soal nomor B-nya adalah iya. Kertas. Hapti. Hapti. Kerjain. Raja itu tidur. Tidur. Ya, berarti kan 2 ditambah min 3 kan, jadi 2 kurang 3. Translasi perpindahan. Apa? 4, ya. Jadi yang kemarin dibawa nggak? Enggak. Yang latihan yang Pak Agung kasih? Enggak, oke. Nggak apa-apa.
Nurul bisa? Ada yang mau ditanya? Gimana? Ada nggak ngerti? Ada? Oh sakit itu. Udah minum obat belum? Misalnya, udah minum obat atau memang nggak minum obat? Mau minum obat nggak? Apa? Kalau minum obat ke OKS dulu. Iya, sebentar. Kenapa? Disederhanakan. Di sini aja. Ini pensil pulpen? Pulpen. Ini ada yang gelap kok. Ada yang biru. Nggak mau pakai pensil? Nggak bawa. Oke. Ini. Tapi tanpa gambar segitiganya nggak apa-apa. Kalau ini nggak perlu. Nah, sini aja ya. Kan akar. Jadi kalau misalnya kita ingin menjelaskan akar, pertama gini. Kan kalau 2 kuadrat itu sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan? Ada ini. Ya, dihitung 3 kuadrat artinya apa? 9. Nah, udah cukup 2 ini aja. Nah, yang kita punya berapa? Akar 45 kan? Akar 45. 45 bisa nggak bagi 4? Coba kelipatan 4 gimana? 4 coba tulis kelipatan 4. 4 ke samping aja. 4 kemudian 8 12 betul. 16 betul. 20 betul. Betul. Iya, betul. 3 2 betul. Kemudian 6 betul. 40 betul. Kemudian 44 dulu. Baru. Nah, berarti nggak ketemu kan? Berarti 45 nggak bisa bagi 4. Coba 45 bisa nggak bagi 9? Kelipatan 9 coba. Coba berapa? 5 kali 9. Jadi ini bisa kita tulis sebagai 9 kali 5 kan? Akar. Tadi kan akar 9 adalah 3 kan? Berarti ini bisa kita keluarkan. 9 keluar jadi 3. Akan dikeluarkan dari akar. Tinggal yang 5. Berarti menjadi 3 akar 5. Jadi akar 45 ini bisa kita tulis sebagai 3 akar 5. Udah, itu selesai. Ya, jadi kalau kita ingin menjadikan akar, coba bagi 4 dulu. Kalau nggak bisa bagi 4, coba bagi 9. Kalau nggak bisa, coba bagi 5. Kalau nggak bisa, berarti udah. Berarti memang nggak bisa disederhanakan. Jadi cukup 3 itu aja yang kita uji. Oke? Nah, coba dulu. Ya. Betul, ya betul. Kan kita bicara translasi lagi kan? Ya. Apa? Saya D-nya dulu. Ya, berapa? Apa ya? Saplas sekarang apa? Ini tangan saya. Yang kayak gitu jangan kasih yang saplas. Itu akan tambah lama sembuhnya. Ditutup enggak? Buat nahan nulis. Enggak, itu enggak, jangan dikasih yang saplas. Kain saplas itu akan jadi busuk, jangan. Itu enggak recommended. Luka itu ditutup jadi busuk. Apa? Iya sama aja tuh luka kan? Lah, kan jadi terlalu nahan kan? Terus dia nahan mulu jadi lama-lama kayak ada kempalan gitu. Iya, kalau itu Saya nggak bisa nulis Pak, ketekan sakit. ya udah Ini kalau misalnya minus sama minus berarti kan tetap ke kiri apa ke kanan? Nah kan minus 4 ke kiri, minus lagi ke kiri dan ke kiri. Kan gini. Minus berapa? Minus
misalnya minus 2, minus minus 2 minus 2 minus 4. Oke, kemudian ditranslasi oleh minus 2 minus 12 dan minus 6. Minus 2 kan sekarang ini minus 2 tambah minus 2 tambah minus 12 kan. Nah, berarti minus 4 ditambah minus 6. Positif ketemu negatif? Ini kan plus dan minus kan? Itu menjadi min 2 min 12. Ini menjadi min 4 min 6. Minus 2 itu kan artinya ini dari 0 kita mundur 2. Kemudian dari sini perintahnya mundur 12 lagi kan? Mundur lagi 12. Ini 2. Berarti kita mundurnya berapa? 14. Nah, berarti jadinya kalau mundurnya 14 berarti jadi minus 14. Ya. Nah, ini sama. Minus 10. Itu. Itu emang B-nya dikasih tahu. Enggak, itu udah dikasih jawaban tadi karena kita sambil belajar kan. Jadi hasilnya itu adalah minus 7 minus 1,7. Berarti nggak usah dicari lagi. Udah ketemu jawabannya kan. Terus Nah, baru cari jarak ini besar perpindahan. Perpindahan itu berarti min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Itu yang gambar ini tuh. Kenapa, Ki? Salahnya gini bukan yang 1/1. Betul. Ya. Hasilnya ya betul. Nah, teh 2 Dua. sama 3 Ditambahin. tambahin 1 sama 6. Betul. Yang ininya Nah, itu hasilnya. Nah, itu tadi jawaban kita ngitung bersama tadi. Itu jawabannya jadi minus 1,7. Oh. Makanya benar kan? Oh ya, sekarang yang D. Enggak, yang ini dulu dan besar perpindahan. Besar perpindahan kan pakai gambar ini tuh. Oh ya. X-nya minus 3, B-nya, Y-nya 6. Berarti kan tinggal langsung masuk Pitagoras. Ya. PQ kuadrat, AB kuadrat Ya. sama dengan 3 kuadrat Oh. tambah Ya. 6 kuadrat. Oke. kalau misalnya yang hasil perpindahan itu sih 2,1 sama min 3,6 itu ditambah atau dikurang? Yang mana? Nomor B. Nomor 2A. Kalau 2A itu berarti kan AB berarti B kurang A. Enggak, 1A. Oh, 1A. Untuk mencari jaraknya. Mencari hasil perpindahan. Hasil perpindahan ditambah 2 tambah min 3 sama dengan min 1. 1 tambah 6 7. Makanya B-nya jawabannya adalah min 1,7. Kalau C yang B hasil perpindahan itu ditambah. besar perpindahan itu Besar perpindahan itu kan yang translasinya yang kita jadikan Pitagoras. kayak gitu berarti. Iya, jadi X-nya minus 3, Y-nya 6. Yang datarnya minus 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Cari dua-duanya itu Iya. 2,1 juga. Yang mana? Iya. 2,1 juga. Enggak, yang perpindahannya aja. Kan gini. Ini kan ilustrasinya itu ini. Kan Di sini Pak, di sini. Oke. Ilustrasinya itu dari ini 1,7 kan? 2,1 kan? Dipindah minus 3 kan? Naik ke 6. Nah, ini hasilnya yang B. Nah, besar ini kan 3, ini 6. Kan tinggal ini C kan? Anggap C atau sama dengan AB kuadrat. Itu adalah 3 kuadrat. Yang ini tambah 6 kuadrat. Udah. Berarti 2,1 itu nggak diapa-apain? Enggak, kan 2,1 itu cuma posisi dan awal dan akhir kan. Yang menentukan besar ininya yang ini, 3 dan 6-nya ini. Berarti kalau yang nomor D bisa langsung minus 12 kuadrat tambah minus 6 kuadrat diakarkan. Kan gini, yang nomor B itu berarti minus 12 dengan minus 6. Nah, ini kuadrat sama ini kuadrat untuk mencari yang CD. Gitu. Nah, ini 14 bukan?
Nomor berapa? Nomor B1, B1. Minus 2 kurang minus 2 tambah minus 12. Min ketemu min plus ya. Plus, jadi minus 2 kurang Minus 2 kurang 12. 12. Mundur 2, mundur lagi 12. Berarti mundur 2, mundur lagi 12. Jadi totalnya 14 kan? Oh iya. Tapi sebelah kiri Berarti minus 14. minus 14. Kalau yang ini berarti min 10. Minus 10. Bentar. Ini berarti kan kalau ini tuh ini hasil perpindahannya. Iya, ini udah hasil. Nah ini hasil perpindahan. Berarti bisa perpindahan tuh ini. Nah, itu perpindahannya yang ini hasil perpindahannya kan? Iya, ini Yang hasil ini. perpindahan. Nah, yang ini kan min 3 kiri. Ini min 3. Ini 6. Kalau pakai Pythagoras berarti min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oh iya. Nah, gitu. Vira atau Bisa perpindahannya. apa? Itu besar perpindahan. Itu jawabannya, Pak. Itu yang D iya. Nah, sekarang Besar- berarti yang 2. Besar perpindahan belum kan? Ya sekarang yang 2 ya. Nomor bukan. Tentukan hasil perpindahan dan besar perpindahan. Hasil perpindahannya B sama D. Besar perpindahannya pakai Pythagoras. Yang gambar kayak gitu tuh. Mana? Nah, 180 kan? Ini tambah dong. Iya ditambah. Ini mana tanda tambahnya? Nah, 180. Nah, coba bisa bagi 4 nggak? Uji dulu bagi 4 bisa nggak? Tapi ini udahan belum? Udah. Kan gini. Oh, betul. Oh, ini kena di sini nulisnya. Jadi gini. Ini AB, ini tulis AB. Di sini. Ya AB sama dengan, nah baru ini tulisin 9. yang 3 akar 5. Nah itu hasilnya. Udahan. Udah, Segitiga gak usah lagi. nggak usah. Karena Tapi kok yang Bisma punya segitiga? nggak apa-apa kalau mau digambar. Nggak harus, boleh kalau mau digambar. Bapak, maaf ya Pak. Sebenarnya tadi saya gimana ya? Saya itu tuh gimana ya? Itu cara nomor 1 gimana ya Pak? Karena tadi pas Bapak jelasin itu saya nggak paham sama sekali Pak. Karena kan hanya tadi. Tadi saya pengen nanya cuman nggak sempat. Nggak sempat kenapa? Kan tinggal kacung. Ya oke, sekarang ini. Di transaksi itu kan artinya dipindahkan. Berarti A dipindahkan oleh ini. Berarti kan X tambah X, Y tambah Y. Berarti B sama dengan, Berarti B sama tulis sambil tulis. Sini. B sama dengan A tambah T. Ditambahkan AB. Entar dulu. Ini oke. Ini belum sederhanain kan? Ya oke. Translasi A ke B berarti B. Nah, ini menjadi translasinya adalah 7,5. Ini kan. Jadi translasinya adalah 7,5. Belum dituliskan. Nah, ini menjadi 7, ini sama ya 7,5 juga. Bentar. Nah, sebentar ini ada bedanya. Kalau translasi itu nggak pakai tanda mutlak. Jadi tetap ini min 7, min 5. Ini baru 7,5. Nah, lebih sederhananya gini. Cukup gini AB. Nah, nggak pakai gini. Jadi AB itu pakai gini. Itu sama dengan B kurang A. Oke. B-nya adalah min 3,2 kurang 4,7 sama dengan min 3 kurang 4,2 kurang 5 sama dengan min 3 kurang min 5 min 3 kurang 4 min 7, min 3. Nah ini jawabannya lebih simpel kan. Nah lebih baik nulisnya kayak gini. Ya. Ini transaksi itu yang gimana sih Pak? Translasi itu A ke B kan? A ke B tulis AB yang pakai panah itu. AB enggak pakai A. Enggak pakai itu AB yang kayak itu tuh. Di soalnya AB. Gimana? Translasi itu AB. Nah, jangan lupa tanda panah di atas. Oh, tanda panah. Tanda panah jadi AB itu ini betul. Betul. 74 lah, nggak bisa ya. Nah,
Jadi ini menunjukkan bahwa kalau besarnya sama aja kan. Jadi AB dengan BA sama, yang berbeda itu adalah A ke B beda dengan B ke A. Pakai ini, jangan lupa tanda panahnya. Nah, ini udah. Udah. Bantuin teman ya. Nah, sama dengan B kurang A. B titik B besar kurang A. Ini kan A besar kan? Nah, B kurang A. Nah, sama dengan di bawah. B tadi apa? Min 3,2 kurang A 4,7. Koma aja. Iya. Nah, habis itu baru min 3 kurang 4 berapa? Atau tulis deh, min 3 kurang 4 koma. Nah, komanya agak jauh dikit. Nah, koma 2 kurang 7. Nah, baru di bawahnya min ya berapa? Bukan 180 bagi berapa? Bagi 4 kan? Iya. 180 bagi 4 itu gini coba. 180 bagi 4. 18 bagi 4. Yang paling mendekati berapa? Min 7 ini Pak. Iya itu. Ini. Nah, baru cari BA. BA itu A kurang B dibalik, iya. Mana? Enggak, yang 4 mendekati 18. Ini kan? Berarti kali 2 Bapak. kan 1. 18 ya ini. Ya, berarti 1 2 3 4. Berarti ini 4 kan? 4 kali 4 Kali 4 16. 16 kan? Tulis 16. Jadi kan kalau perpindahan perumahan ini kalau digambarin jadi kayak gini. Iya, tapi 4 tuh, terus minta tentukan nah, transaksi dari tinggal di ini aja. Ada pensil nggak? pensil. Ini pensil bukan? Pinjam, bentar. Nah, kalau AB itu tadi kan B kurang A. B berapa? Min 3,2 Ditambah. kurang dikurang. B kurang A 4,7. Nah, X kurang X kan min 3 kurang 4, 2 kurang 7. Min 3 kurang 4 Min 7. min 7. 2 kurang 5 20. Min 5. sebentar, min 5. Nah, ini AB Transaksi AB. A ke B. Nah, kalau B ke BA itu A kurang B, cara yang sama. Coba lihat nanti hasilnya. Bapak, kalau kayak gini saya dimarahin Bapak gak? Kasih merah dong. Oke. Nah, 20 kan? 20 bagi 4 yang bisa berapa? Bisa nggak 20 bagi 4? 20 bagi 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti situ 5. Sini. Iya. 5 kali, ya? 5 kali 4? Gini, kalau mau berapa? 20. Betul. Kayak gini, kalau kita mau menyederhanakan akar, bagi dulu dengan kan kalau 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 180 bisa nggak bagi 4? Bisa. Berapa coba? Nah, ini bukan 3-nya di sini. 3-nya bukan di atas, di bawah. Nah, 180 bagi 4 berapa? 180 bagi 4 berapa? Udah. Kayaknya sudah sih. Oke, pegang dulu. Kita masih lanjut. 45. Ya, 45. Nah, berarti 180 itu bisa ditulis sebagai 4 kali 45 kan? Ini akar, ini akar. Akar 2, 4 kan tadi 2. Yang ini kan? Sehingga ini menjadi 2 akar 45. 45 tadi udah ada kan? Sama dengan 2 kali 3 akar 5. Menjadi 6 akar 5. Udah itu hasilnya. Jadi uji dulu bagi 4, bagi 5, kalau nggak bisa baru bagi 2, bagi 4, bagi 9, kalau nggak bagi 5.
tak itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau besarnya AB dengan BA sebenarnya sama aja kan. Tapi kalau AB perpindahannya baru beda. Oke? Oke, itu siap. Besar perpindahan itu gimana, Pak? Sama dengan ini lagi. Oh, berarti yang X tambah Iya, tapi sekarang kita pakai adalah min 7 dengan min 5. 7,5, Pak. Boleh. AB pakai yang ini, BA pakai yang ini. Oh, jadi 2. Ini jawabannya kok gini, ditulis dong. Ini apa? BA gitu. Ya. Coba kalau ini ngitung ini, itu pakai minusnya enggak? Minus kalau dikuadratkan jadi berapa? Plus. Plus. Enggak begitu. Nggak ada masalah di ini. Jangan ini kan masih dipakai, masih lanjut. Udah. Ini udah. Udah. Berarti akar 180 itu 45. Bukan. Jadi 180 itu bisa kita tulis sebagai 4 kali 45. Ini akar kan? Berarti bisa akar dari 4 berapa? 2. Baru akar 45. Nah, 45 bisa nggak bagi 4? Nggak bisa tadi kan? Bisa bagi 9 nggak? Bisa. 45 bagi 9. 5. Berarti ini menjadi 2 akar 9 kali 5. 9 akarnya bisa keluarin kan? Menjadi 2 kali 3. Kan akar 9. Oh iya. 3 akar 5. Ini menjadi 2 kali 3. 6 akar 5 gitu. Nanti sore Vira ada itu? Ada silat. Ya udah besok deh. Ya. Ini 3 akar 5, Neng. Oh iya. Aduh. Aduh. Nah, ini udah bener di sini. Ini berapa? Perpindahan ini nomor 1 baru. Nomor 2? Belum. Oke, lanjut. Berarti dikurangkan. Ya, kalau AB, B kurang A. BA, A kurang B. Tujuan dikurangi A asal. Tujuannya kan B kan? Ujung kurang A. Freya aman? Aman, oke. Jan aman, Jan? Aman. Falan aman? Fadlan lagi. Adlan yang itu. Rozan. Gara-gara Fauzan sama Rozan tuh ya ketukar. Soalnya di kelas 12 juga ada Fauzan kan. Nah, ini Fawas, itu Fauzan, ini Rozan. Oke. Ini aman kan? Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa AB dengan BA kalau besar sama aja. Tapi kalau arah perpindahan itu berbeda. Oke. Saya baru apa? Oke. Ini benar nggak? Ini kenapa? Saya mencoba memahami. Hasil ini oke. Ini perpindahannya. Besar perpindahannya berapa? 3 kali oke. Saya dari ini jadi kayak gini kan. 3 atau 6 atau 6 atau min 3 gitu kan. Oke. Berarti ini 3 akar 5 ya. Ini nomor A 3 kali oke. Nomor B lanjut. Ini siapa yang bawa sih? Desainin tukang kemarin. Oh iya, Pak. Aman Fanny? Nah, oke kan? Ini. Apa? Selain akar gini. Akar itu Kan udah ada nih akarnya. mana di sini? Yang Pertama enggak, yang ini 2 kuadrat sama dengan berapa? 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi kalau kita mau menyediakan akar, pertama bagi dulu dengan 4. Kalau bisa, 4 oh ya. kalau bisa itu kita pakai. Kalau nggak bisa, coba bagi dulu dengan 9. Bisa nggak? Oh
45 bisa. Nah, coba. Jadi 45 itu sama dengan, coba tulis. 4 di sini. Ya, 45 45 sama dengan 9 kali berapa? 9 kali berapa ya? 9 kali 5. 5. Nah, ini akar 45. Terus akar. Ya. Ya, pakai akar, akarin. Nah, berarti ini akar semuanya. Akar semuanya. Ya, di semuanya diakarin. Oh, ini juga Ya. gitu ya. Sama. Akar dari 9 tadi berapa? Akar dari 9 3. Nah, berarti 9 jadi keluar menjadi 3 kan, sama dengan 3. Sama dengan 3. akar 3 gitu. Enggak, 3 kan akar 9 keluar. Oke. Iya. Yang tinggal adalah akar 5. 3 berarti akar 5. Nah, berarti udah selesai kan? 3 ambil 5. Oh. Nggak bisa dibagi 4 lagi, nggak bisa dibagi 9. Berarti antara dua ini aja. Iya, gitu. satu lagi paling yang ini 5. Oke. Nanti lihat hasilnya bisa diakarin nggak? Kalau nggak, berarti udah selesai. Itu udah paling mentok. Nah, coba kalau yang 180. Aman? Besar perbedaan tuh ini kan. Jarak. Nomor A atau B? C. Kenapa beda yang C sama D? Nah, coba hitung AB pakai. Jadi kalau untuk nomor C, berarti kita pakai yang AB. Apa? Ya, plus minus. Tapi nanti akan terlihat bahwa C dengan D itu sama. Ini sama. Nah, itu cuma ingin menunjukkan bahwa besar perpindahan A ke B, B ke A sama aja. Tapi arah perpindahan berbeda. Nah, itu aja. Kalau ini apa nih penelitian yang buat jadi? Ini kan saya AB kan berarti B kurang A kan? ya, B kurang A berapa? saya malah Min 7, min 5 kan? ya Nah, kalau B ke A berarti harusnya A kurang 7,5 7, enggak dong. 7,5. 7,5. Nah, itu nunjukin bahwa AB dengan BA ya. itu bedanya cuma di tanda. Oke. Nah, kalau besar sama aja. Kan besar itu nggak ada positif negatif kan? Jarak itu tidak ada positif negatif kan? Ini panjangnya berapa? Katakanlah 12. Diginiin? Sama. Jadi kalau besar atau panjang, posisinya mau begini-begini sama aja. Tapi kalau arah, ini beda dong arahnya dengan ini. Nah gitu. Oke. Kalau tentukan besar perpindahan tuh orang yang nggak menang. Pakai yang tadi hasil kita peroleh tadi. Ini langsung kita pakai. Betul. Iya, betul. Ini kuadrat betul. Nah, yang D B sama aja kan? B, jadi BA itu 7,5. 7,5. Dikuadratkan sama aja kan? Jadi itu tadi kalau besar mau dibolak-balik sama aja. Tapi kalau ini arahnya dengan arah ini beda kan? Begitu. Nah, itu udah nggak bisa. Nah, itu 6. Ya, betul. B kurang A, nah betul. Kelihatan bedanya cuma 7, min 7,5, 7,5. Jadi sebenarnya sama, cuma beda negatif. Nanti di vektor itu disebut dengan vektor negatif. Jadi makanya kalau ini paham, insya Allah di vektor kita gampang. Yap. Apa? Ya udah lanjutin nomor B. Saya juga gak ngerti. Apa? Nggak ngertinya apa? Berarti dia mau diapa-apain? Enggak, ini tadi hasil yang kita cari. Ini kan tadi ini, soalnya ini. Nah, tadi karena ngejelasin, kita jawab bersama. Hasilnya ini. Sama kan hasilnya, berarti jawaban jadi benar. Buat di sini apa? Nah, ini itu kan perpindahannya oleh min 3 dan ini kan. Berarti untuk mencari besar ini kan Pythagoras kan. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya ini kan 3 kali 5, udah. Terus satu ininya di mana? Ini Buat apa? enggak, ini kan jawaban. Ini sudah masuk jawaban, ini enggak ada sebenarnya. Nyari besar perpindahan yang ini Heeh. itu pakai Ini hasil dari pakai yang ini, ya betul. Ya, coba lanjutin nomor B. Berarti dia tuh cuma nyari B-nya min 1/3. Terus sudah aja B-nya nggak diapa-apain lagi. Enggak, udah kan ini hasil perpindahan namanya. A dipindahin ke B. Nah, pas Tapi di sininya mah nggak ada gitu. Soalnya ini kan 6 sama 3 doang. iya. Nah, ini cuma untuk menunjukkan cara ngitung si ini. Nah, coba kalau yang ini gimana? Hasil perpindahannya berarti ini udah dapat.
Nanti abis itu pakai untuk mencari ini, pakai yang ini. Min 12 kuadrat sama 6 kuadrat. Jadi min 2 Itu dulu D sama dengan D itu apa? kan titik itu dipindahkan dari C ke D. C tambah Tambah T. sama dengan C Tambah Bapak, iya cara mudah cari akarnya tuh yang kali berapanya gimana? 2, 9 atau 5. Bisa bagi 2, bisa bagi 4. Bisa, tapi nggak tahu deh. Coba hitung dulu. Coba 74 bagi 6. 74 bagi 6. 6 kali berapa paling mendekati 7? 74 bagi 4, maaf. 4. Kan nah. 4 kali berapa paling mendekati 7? Kali 2 berapa? Berarti lewat. Berarti sama 1. Berarti 1 4 di bawah 7. Nah, kurangi 7 kurang 4. Kurangi dulu. 3. Ya. Enggak harus. Ini. Nah, 7 kurang 4. 3. Nah, 3 4 bagi 4 bisa nggak? Betul. Min 7 betul. Oke. Jadi ini menunjukkan AB dengan BA beda kan? Tapi besarnya sama aja. Sama, iya. Nah itu. Berarti ini udah bentar nih? Udah. Terus saya ngapain sekarang? Tunggu dulu. Tunggu dulu, oke. Di sini Bapak. Nah, 34 sebentar. 34 bagi 4. Ntar dulu, bangun nggak sih? Oke. Ini satu soal lagi ya. Satu soal. Enggak. 30 menit lagi masih panjang. Ya. Kita sampai jam berapa? Oh, sampai 9.30. Astagfirullah. Salah ini. Ya, yang udah boleh kumpulin, boleh istirahat duluan. Kirain tadi sampai jam 10, maaf. Kumpulinnya di sini. Jangan kabur. Yang kemarin yang di buku juga dikumpulin ya. Nah, yang kemarin. Sabit. Yang baru di sini atau di sini? Yang sekarang di sini. Oke. Ini yang baru? Yang hari ini? Kemarin jadi sempat di ronsen. Udah, aman. Oh, langsung ada hasilnya. Tapi tetap dikasih minyak ya. Nah, kalau bisa nanti kalau ketemu dengan Pak Yudi diundur aja lagi. Ini yang kemarin di sini. Yang mana Ji? Bukan Ji. Oh. Yang ini ya. Oke, siap. Kayak gini gimana? 74. Enggak, 74 itu udah sampai di situ aja. Nggak bisa di sana. Kan 74 nggak bisa bagi 4 kan? Nggak bisa. Berarti paling kalau nggak bisa dibagi 4, nggak bisa dibagi 9, nggak bisa dibagi 5, udah selesai. Rata-rata itu kalau bisa dibagi 4 kan 4-nya bisa dikuadratin, diakarin. Dibagi 9, 9-nya bisa diakarkan. Nah, kadang-kadang kita nguji dibagi dengan sebentar. Nah, dibagi dengan 5, kadang-kadang ketemu angka yang masih bisa diakarkan. Di luar itu bisa dikatakan tidak ada
itu menunjukkan bahwa itu nggak bisa disederhanakan lagi. Oh, udah kan kerja 4 ini harus. Sama aja dong Pak BAAB. Iya, besarnya ya. Apa? Kan dikurang. Tapi ini min. Nah, gini deh. Kita kayaknya nanti harus belajar lagi tentang bilangan negatif. Nah, Vira besok hari ini ada silat. Hari Rabu, Kamis, sama hari Minggu itu. Ya, hari Minggu jelas enggak? School. Oke. Sisa. Nah, di luar itu kalau ada waktu cari Pak Agung kita belajar. Tapi gak mau belajar rame-rame. Ya, entar mau